Assalamualaikum warahmatullahi Tak pernah ada Mami wabarakatuh. ngedit. Perkenalkan, nama saya Salsabila Aisyah Dinora. Saya dari kelas Besok 10 MTK IPAS orang 4. rumah di luar. Di sini, saya akan menceritakan tentang biografi Al-Hawarizmi. Al-Hawarizmi memiliki nama lengkap Muhammad ibnu Musa Al-Hawarizmi. Jika di negara barat, Al-Hawarizmi dikenal dengan sebutan algoritmi, Al-Khwarizmi, dan dengan ejaan lainnya. Jadi, Al-Hawarizmi ini lahir pada tahun 780 Masehi di Khwarizm. Dan sekarang, tempat lahirnya tersebut dikenal dengan kota Khiva di Uzbekistan. Keluarga beliau merupakan turunan Persia yang menetap di Khwarizm. Namun, dari beberapa catatan sejarah dikatakan bahwa keluarga Al-Khwarizmi ini pindah ke selatan kota Baghdad. Beliau diperkirakan hidup di masa Khalifah Abbasiyah Al-Ma'mun Al-Mu'tasim Al-Watsik yang dikenal sebagai masa keemasan ilmu pengetahuan di daerah Arab berkat translasi buku dan ilmu pengetahuan ke dalam bahasa Arab. Pada masa itu, terdapat Bait Al-Hikmah yang menjadi pusat penelitian penerjemahan buku ke dalam bahasa Arab dan juga publikasi ilmu pengetahuan yang dilakukan oleh para cendekiawan muslim tak terkecuali Al-Hawarizmi. Al-Hawarizmi bergabung bersama cendekiawan yang lain di Bait Al-Hikmah ketika berusia 20 tahun. Semasa hidupnya, beliau bekerja di sekolah kehormatan yang didirikan oleh Khalifah Al-Ma'mun. Di sanalah beliau banyak menulis berbagai gagasan dan mempublikasikan buku ilmu pengetahuan baik di bidang matematika, astronomi, sejarah, maupun geografi, termasuk mempelajari terjemahan literatur Sanskerta dan Yunani. Karya pertama beliau dipublikasikan dalam buku Al-Jabar atau Alkitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabar wal Muqabalah. Buku tersebut merupakan buku pertama yang menjelaskan solusi sistematik dari linear dan notasi kuadrat. Berkat karya tersebutlah beliau dijuluki sebagai Bapak Al-Jabar. Selain buku itu, juga membawa kontribusi dalam kebahasaan. Kata Al-Jabar berasal dari kata Al-Jabar yang tercantum di dalam bukunya. Hasil pemikiran beliau dalam buku Al-Jabar dianggap sebagai revolusi besar dalam bidang matematika. Beliau berhasil mengintegrasikan konsep-konsep geometri dari matematika Yunani kuno ke dalam konsep matematika yang baru. Pemikirannya menghasilkan sebuah teori gabungan yang memungkinkan bilangan rasional, irasional, dan besaran-besaran geometri diperlakukan sebagai objek-objek aljabar. Al-Khwarizmi juga berkontribusi terhadap cabang aritmatika. Hasil pemikirannya mengenai bidang ini dituangkan dalam karyanya yang berjudul Kitab Al-Jama' wal Tafriq bi Hisab Al-Hin. Kitab tersebut dikenal sebagai buku ilmu pengetahuan pertama yang ditulis menggunakan sistem bilangan desimal. Teori yang dibahas dalam buku tersebut merupakan titik awal penyimbangan ilmu matematika dan sains. Dan dari buku tersebutlah cikal bakal dari algoritma muncul. Di belahan Eropa, karyanya banyak ditranslasikan ke dalam bahasa Latin sebagai algoritmi, Al-Hawarizmi, hingga di literatur barat Al-Hawarizmi dikenal sebagai algoritma. Sebutan inilah yang kemudian digunakan untuk menyebutkan konsep algoritma yang ditemukan perhitungan algoritma yang sekarang banyak dipergunakan secara luas, terutama di bidang komputer atau sains dan engineering yang berasal dari hasil pemikiran beliau. Selain itu, matematika biner yang digunakan dalam pemrograman juga didasari oleh konsep algoritma Al-Hawarizmi. Perkembangan yang semakin maju bagi komputer digital dan pemrogramannya tak terlepas dari pemikiran beliau yang menjadi gerbang kemajuan. Kata algoritma sendiri yang kita kenal sekarang merupakan kata yang diambil dari kata algoritmi yang dilatinasi dari namanya. Al-Hawarizmi diperkirakan wafat pada tahun 850 Masehi dan semasa hidupnya karyanya tidak seputar bidang matematika saja, namun banyak bidang dari ilmu pengetahuan yang ikut
terpengaruh dari hasil pemikirannya tersebut. Seperti pada bidang geografi, beliau menyempurnakan peta Ptolemeus dalam karya yang berjudul Kitab Surat Al-Ard, dan menurut Vaugales, hal ini sangat bermanfaat untuk menentukan posisi kita dalam kondisi yang buruk.